Saudara Presiden Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih kepada PDI Perjuangan karena posisinya berada di luar pemerintah. Prabowo menghargai posisi PDIP sebagai penyeimbang pemerintahannya. Presiden Prabowo mengucapkan hal tersebut saat menutup pidato pandangan pemerintah mengenai ekonomi makro dan fiskal tahun 2027 di rapat paripurna DPR. Prabowo menyebut tidak semua fraksi di DPR bagian dari pemerintahannya. Hanya satu fraksi di DPR yang berada di luar koalisi, yakni PDIP. Prabowo menghargai posisi politik PDIP dan menyebut jika pemerintah perlu diawasi oleh oposisi. Ucapan terima kasih kepada PDIP. Saudara berjasa untuk demokrasi kita. Memang maunya saya itu gotong royong. Kalau semua partai di pemerintah, alangkah manisnya. Harus diawasi. Terima kasih atas pengawasan saudara. Kadang-kadang saya malam-malam sebelum tidur pilu hati saya. Ini anggota PDIP ini kadang-kadang kritiknya keras banget itu. Mantan calon presiden 2024 Anies Baswedan angkat bicara soal situasi ekonomi dan tantangan global yang tengah dihadapi Indonesia. Anies menyinggung nilai tukar rupiah yang sempat jatuh ke titik terendah sepanjang sejarah akan berdampak pada melemahnya daya beli masyarakat. Anies meminta pemerintah transparan dan serius menyelesaikan masalah yang ada sehingga bisa memberi kepastian kepada pasar dan rakyat. Ini yang paling dibutuhkan pasar dan publik adalah satu hal, kepastian. Bukan ketenangan semu, bukan masalah yang ditaburi gula-gula, tapi kepastian yang lahir dari transparansi dan kejujuran. Dari arah yang jelas, dari pemerintah yang tahu akan kemana negeri ini dibawa. Ini yang dipertaruhkan adalah hajat hidup ratusan juta orang. Maka situasi ini harus diperlakukan dengan keseriusan yang sepadan. Oleh karena itu saya mengajak kepada pemerintah, berhentilah memberi obat tidur kepada publik. Buka data apa adanya, sampaikan masalah dengan jujur. Berikan arah kebijakan yang jelas dan konsisten. Pimpin secara solid, ajak, dan dari atas sampai bawah. Itu yang menenangkan pasar, dan itu yang akan menenangkan rakyat. Presiden Prabowo Subianto menghadiri langsung rapat paripurna DPR RI tepat di Hari Kebangkitan Nasional. Dalam pidatonya, Prabowo menjelaskan dirinya sengaja untuk meminta waktu menghadiri rapat paripurna untuk membeberkan kondisi perekonomian Indonesia di tengah tantangan global. Dalam pidatonya, salah satu yang disinggung adalah soal turunnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Presiden Prabowo dalam pidatonya mematok target nilai tukar rupiah pada 2027 berada di kisaran 16.800 hingga 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berada pada rentang 16.800 rupiah hingga 17.500 rupiah. Strategi fiskal dan moneter kita haruslah strategi yang mampu untuk menjaga nilai tukar kita tetap stabil terhadap mata uang dunia. Inflasi akan kami jaga tetap pada kisaran 1,5 hingga 3,5%. Pidato Prabowo di DPR soal kondisi ekonomi di tengah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menjadi sorotan. Analis komunikasi politik Universitas Padjadjaran, Kunto Adiwibowo meyakini pasar akan bereaksi secara rasional dengan adanya pidato Presiden di sidang paripurna DPR. Kunto menegaskan pasar akan cenderung melihat implementasi kebijakan ekonomi dari pidato Prabowo. Kebijakan yang itu dinilai secara rasional oleh pasar akan menguntungkan, ya tentu akan bergerak kan, pasar akan respon gitu. Tapi kalau ternyata policy nanti atau apa yang diumumkan oleh Pak Prabowo ternyata
dianggap secara rasional oleh pasar tidak akan menguntungkan atau tidak akan memberikan insentif terhadap pasar, ya tentu pasar akan merespon secara negatif pula gitu. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah sejak dibuka pada awal pekan ini. Kemarin, nilai tukar rupiah ke dolar Amerika Serikat mencapai Rp17.719. Sementara hingga siang ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali melemah, hingga menembus 17.807 per dolar. Sebelumnya, Menteri Keuangan menyebut pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menggelontorkan uang senilai 2 triliun rupiah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Tim Liputan Kompas TV. Di tengah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan anjloknya IHSG, Presiden Prabowo Subianto mendatangi sidang paripurna DPR dan menyampaikan pidato. Apa makna dari kedatangan Presiden ini? Kita bahas bersama anggota DPR Komisi 9 fraksi Partai Gerindra, Kamrus Samad, dan juga Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya. Selamat sore Mas Toto dan Bang Kamrus, terima kasih sudah menyediakan waktunya di Kompas Petang. Bang Kamrus, langsung saja ya, ini kenapa Pak Presiden menyediakan waktunya, menyampaikan pidatonya ke DPR hari ini? Apa sebenarnya tujuan dari Pak Presiden dan juga isi dari pidato Presiden? Mbak Gladys, ini adalah satu tradisi baru yang dimulai dari pemerintahan ini. Ini artinya memang pemerintah sungguh-sungguh ingin menyampaikan rencana kerja di tahun 2027, karena KEM PPKF itu adalah pembahasan pendahuluan tentang berapa target pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai di 2027, berapa target penurunan angka kemiskinan yang ingin dicapai 2027, berapa target nilai tukar rupiah yang ingin dijaga di 2027, berapa target lifting minyak yang ingin diproduksi di tahun 2007, berapa nilai tukar nelayan, nilai tukar petani, kemudian indeks pembangunan manusia. Itu semuanya penting sekali, karena di era demokrasi seperti ini kita patut bersyukur Presiden memulai tradisi baru dan memperkuat positioning kelembagaan DPR. Oke, bukan karena rupiah semakin melemah ya, Bang Kamrus? Pelemahan rupiah ini tentu sesuatu yang harus kita perhatikan secara sungguh-sungguh. Tapi terlepas dari pelemahan nilai tukar rupiah, ini adalah sesuatu langkah yang positif bahwa pemerintah sangat confidence terhadap arah kebijakan ekonomi nasional kita. Karena itu penyampaian KEM PPKF yang dibacakan langsung oleh Presiden itu adalah pesan optimisme bagi rakyat Indonesia bahwa kita berada di jalur pembangunan ekonomi yang tepat. Ya, Mas Toto, kalau dari Anda sendiri membacanya seperti apa? Dari pidato Presiden di paripurna DPR hari ini, tentunya di tengah kondisi melemahnya rupiah, anjloknya IHSG. Ya, pertama Pak Presiden tadi udah menjawab sendiri ya, Pak Prabowo yang mengatakan bahwa di tengah situasi geopolitik yang penuh konflik dan penuh ketidakpastian, dan saya apresiasi ya, karena menurut saya jarang juga nih kita mendengar sebuah pengakuan kondisi yang tidak baik-baik saja. Belakangan kan salah satu kritik dari masyarakat, terutama Pak Prabowo dengan Menko Purbaya seringkali mengatakan uang kita masih banyak, kita dalam kondisi baik-baik saja. Itu kita apresiasi secara positif. Dan karena itulah Presiden mengatakan dia merasa perlu hadir langsung. Karena biasanya pembacaan poin-poin kebijakan fiskal ini cukup oleh Menteri Keuangan. Nanti baru diteruskan pada saat pembacaan nota keuangan. Dan menurut saya ini kehadiran yang menurut saya bisa kita apresiasi secara positif. Walaupun menjadi menarik ya Mbak Cynthia. Bisa juga ini dianggap sebagai sebuah jawaban dari kritik terhadap komunikasi politik Presiden, terutama dalam beberapa situasi belakangan yang dianggap menjadi blunder dalam membangun sentimen positif masyarakat. Ketika kita tahu nih bahwa hal yang sering kali disorot adalah penurunan IHSG ke titik yang sangat rendah, termasuk pelemahan rupiah mencapai angka terendah sepanjang sejarah,
Dan kita tahu Presiden pernah mengatakan bahwa orang desa tidak bermain saham jika IHSG turun, bahwa orang desa juga tidak pakai dolar, dan itu kemudian menimbulkan polemik ya, yang menurut saya kemudian juga berbuah pada hal yang sifatnya negatif. Saya pikir niatnya mungkin Presiden ingin menjawab hal tersebut. Nah, apakah kemudian show atau tampilan Presiden secara substansi ini berimplikasi positif? Saya pikir pertama kalau mau coba apresiasi, ini makin menunjukkan konsistensi prioritas seorang Prabowo. Prabowo ini sangat konsisten bicara pasal favoritnya ya dalam Undang-Undang 45 pasal 33 terkait dengan sumber daya alam. Tetapi di sisi lain ketika kemudian masuk kepada penjelasan yang paling ad hoc secara khusus dikeluarkannya pola baru lewat PP, di satu sisi ada yang mengapresiasi, tapi kita juga harus melihat bahwa market masih galau sepertinya. Dan itu terbukti respon dari market bahwa tadi penutupan IHSG masih minus 0,8% kalau saya lihat. Dan itu yang masih besar dari komunikasi publik pemerintah. Bang Kamrus, Mas Toto dan juga sejumlah pihak mengapresiasi kehadiran Presiden dan juga menyatakan bahwa situasi ekonomi secara saat ini bisa dikatakan tidak baik-baik saja. Tapi di satu sisi market juga dikatakan masih galau. Apakah kehadiran Presiden di DPR hari ini memang khusus untuk menenangkan publik, untuk menenangkan pasar, dan juga membuat investor tidak kabur? Mbak Sandy, jadi kalau menyangkut pasar dengan keuangan Cynthia, kita, Bang Kamrus. Mbak Cynthia, menyangkut pasar keuangan kita khususnya pasar modal, isunya agak berbeda. Kenapa? Kalau kita lihat poin MSCI itu kan isunya tata kelola. Kedua, isu transparansi. Artinya 2-3 tahun yang terakhir ini di pasar modal kita ada banyak yang perlu dilakukan reformasi, transformasi. Jadi, dan pasar modal itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita intervensi. Karena mereka betul-betul harus berada dalam orientasi market. Kita hanya memastikan dukungan iklim dunia usaha, kepastian hukum, lalu kemudian perizinan yang efisien dan efektif, dan juga iklim yang lain yang mendukung ekosistem para investor global maupun investor domestik, investor institusi maupun retail, untuk mereka percaya dan confident terhadap pasar kita di dalam negeri. Nah, karena itu tentu tidak mudah sepanjang tata kelola pasar modal, sepanjang transparansi pasar modal, dan kita melihat Otoritas Jasa Keuangan dengan Bursa Efek Indonesia sedang mencanangkan perbaikan transformasi itu melalui 8 program aksi yang sudah dicanangkan. Dan kita tunggu tanggal 29 Mei keputusan akhir perkembangannya yang akan diumumkan pada tanggal 29 Mei nanti, Mbak Cynthia. Mas Toto, kalau kehadiran Presiden hari ini di DPR, ini kan bukan suatu hal yang biasa. Karena biasanya seperti yang kita tahu bahwa ini biasanya dilakukan oleh Menteri Keuangan. Apakah ini artinya Pak Presiden sendiri sebenarnya ingin menjaga stabilitas posisinya terkait dengan dukungan politiknya? Kalau dukungan politik, saya pikir Presiden sangat kuat, 85%. Presiden bahkan tadi menegaskan oposisinya hanya PDI Perjuangan ya, yang kemudian bahkan dipuji. Tapi poinnya sebenarnya menurut saya seperti ini. Kenapa saya apresiasi kehadiran Presiden? Saya ingin menjawab apa yang dijelaskan oleh Bung Kamar sama tadi. Saya melihat Pak, kita tidak bisa memisahkan apa yang terjadi pada pasar modal. Pelemahan rupiah yang dikatakan ini adalah otoritas moneter itu berdiri sendiri. Karena kalau kita baca misalnya pasar modal ya, Bung Kamar Samad, bahwa salah satu selain MSCI, tapi kita bagaimana sentimen negatif ini juga muncul dari bagaimana outlook yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga rating seperti Fitch, Moody's, nanti juga dari S&P, dan ada underline yang sama bahwa mereka tidak melihat ini sekedar masalah pasar modal. Ini adalah masalah sentimen dan trust publik terhadap kebijakan fiskal yang otoritasnya itu ada di bawah pemerintah. Tapi kalau menurut Anda trust publik ini masih terjaga nggak sampai saat ini? Bukan saya yang harus menjawab, Mbak Cynthia. Ketika dalam kondisi ketidakpastian ini kita tahu rupiah kita terburuk kedua year to date di Asia, IHSG kita hampir terburuk di dunia performanya, itu kan jawaban jujur dari market, dari asing, investor lokal. Dan underline-nya adalah dia tidak berdiri sendiri,
ada catatan khusus mengenai kebijakan fiskal yang dianggap alangkah baiknya itu coba dievaluasi oleh Presiden. Kenapa? Underline oleh sebagian dari lembaga rating dan ekonom itu adalah terkait kebijakan prioritas khasnya Pak Prabowo. Terkait MPP, terkait Kopdes, kan belum terjawab ketika Pak Prabowo menjelaskan mengenai poin-poin kebijakan fiskal. Hal-hal yang selama ini banyak sekali dibicarakan di market, dibicarakan dalam seminar-seminar ekonomi, termasuk dalam netizen. Itu yang menurut saya harus komunikasi itu makin sering diutarakan dalam konteks kalau bisa dua arah, Pak. Bang Kamrus, kita tahu kondisinya ketika suatu negara itu stabilitas ekonomi secara tidak langsung akan mengikuti stabilitas politik seorang presiden. Saat ini kalau dukungan partai-partai politik terhadap Pak Presiden sendiri masih solid tidak? Ya, seperti yang Mbak Cynthia bisa saksikan, hampir semua kebijakan, bahkan seluruh kebijakan yang memerlukan political approval dari parlemen yang didorong oleh pemerintah, DPR bisa memberikan persetujuan. Itu artinya komunikasi politik, soliditas politik itu terjaga dengan baik, yang kemudian berdampak terhadap stabilitas politik nasional. Nah, saya tidak memisahkan antara pasar modal dengan hal yang berkaitan dengan fiskal. Tapi saya mau mengatakan bahwa fundamental masalah di pasar modal itu adalah tata kelola dan transparansi. Nah, yang dipertanyakan mengenai disiplin fiskal berkaitan dengan program prioritas itu juga dijawab dengan sungguh-sungguh oleh pemerintah, disampaikan ke DPR. Misalnya mengoreksi alokasi anggaran di beberapa segmen untuk program prioritas. Kemudian yang kedua, juga update melalui APBN kita secara reguler setiap triwulan oleh Kementerian Keuangan. Yang ketiga, DPR juga melakukan fungsi pengawasan terhadap kualitas belanja. Nah, memang ada perubahan kebijakan arah fiskal yang fundamental dari pemerintahan sebelumnya dengan pemerintahan sekarang. Kalau pemerintahan saat ini karena adanya program prioritas, maka belanja APBN-nya itu sudah dimulai di triwulan pertama. Makanya pertumbuhan ekonomi 28,81% belanja government spending di kuartal pertama. Kenapa demikian? Karena ada skema program prioritas seperti MBG di minggu kedua Januari sudah main. Berbeda dengan TKD atau DAK fisik misalnya memerlukan waktu perencanaan, tender pengawasan, tender pelaksanaan yang minimal 120 hari, yang eksekusi anggarannya paling cepat di kuartal kedua bahkan awal kuartal ketiga di tahun berjalan. Inilah perubahan yang mesti dijelaskan pemerintah kepada publik, termasuk kepada para investor. Kira-kira itu baru sekilas satu perbedaan arah kebijakan fiskalnya. Mas Toto, singkat saja, apakah dengan kondisi saat ini Presiden Prabowo yang tadi juga memuji PDI Perjuangan itu masih mengharapkan dukungan penuh dari PDIP di luar oposisi? Harap tidak ya. Pak Prabowo kan tadi sudah mengatakan yang inginnya gotong royong, semuanya masuk. Tapi ternyata akhirnya ada yang mengawasi dan itu lebih baik buat demokrasi. Saya sangat setuju. Tapi sebetulnya yang lebih tepat dalam konteks demokrasi adalah bukan ada satu partai yang ikut mengawasi. Seharusnya Pak Prabowo berbicara DPR ini bertugas untuk mengawasi. Termasuk walaupun menjadi bagian dari koalisinya Pak Prabowo. Dan itu yang terjadi pada negara-negara maju. Kita melihat yang namanya pendukung atau anggota Kongres Partai Republik itu bisa mendukung Obamacare misalnya. Karena sebetulnya fungsi dari anggota DPR itu adalah untuk mengawasi terlepas koalisi apapun yang terbangun. Kalau itu yang terjadi, pemerintah juga bisa lebih berkualitas menjalankan kebijakan karena kritiknya ada. Tidak semua program harus disetujui, yang pada akhirnya DPR tidak berfungsi, market dan masyarakat yang seringkali menghukum. Saya berharap itu tidak terjadi pada pemerintahan Prabowo Gibran. Baik. Terima kasih Mas Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia, dan juga terima kasih Bang Kamrus Samad, anggota Komisi 11 fraksi Gerindra. Terima kasih, selamat sore.